namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Seperti tetapan cepat tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Halo, selamat datang di Sasena Explore. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Oke, masih seputar kasus Subang ya, di mana perkembangan kasus Subang ini terakhir telah ditetapkannya seseorang ya, perwira inisial T ya, yang diduga adalah Kani Taryono saat menangani kasus Subang ini di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Di sini dia ditetapkan sebagai obstruction of justice atau seseorang yang merintangi jalannya penyidikan sehingga menyulitkan tim Inavis untuk menemukan tersangka. Nah, alasan dari saudara T ini karena ingin mencari barang bukti di dalam bak mandi tersebut, makanya diperintahkan untuk mencarinya. Yang diperintah adalah seorang banpol ataupun PHL ya, kerja harian lepas yang biasa bantu-bantu di kepolisian. Inisialnya S yang diduga adalah Sanusi atau Uci. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh tersangka T ini berkaitan dengan pelaku ya. Apakah begitu? Ya entahlah, nanti kita tunggu ya hasil persidangannya kayak apa. Apakah memang sekedar pelanggaran kode etik atau memang ada unsur kesengajaan yang telah direncanakan atau mungkin telah dikoordinasikan dengan para pelaku ya, atau dia kerja untuk siapa. Nah, di sini saya siapkan 10 pertanyaan yang mungkin kalian bisa bantu saya untuk menganalisa dan juga untuk menjawabnya terkait dengan tersangka T. Pertama, siapa saja yang membantu Taryono? Kira-kira menurut kalian siapa? Karena di awal-awal kejadian itu Banpol Uci itu ada di sana. Bahkan juga ada Banpol Dani dan mungkin masih ada banpol-banpol lain. Apakah saudara Taryono ini bekerja sendirian atau terorganisir dan sistem kelompok, bagi-bagi tugas? Gimana menurut kalian? Yang kedua, apa yang dibisikkan Kades ke Kani Taryono saat itu ya, saat kejadian? Nanti kalian bisa lihat videonya di akhir video ini, di situ ada ya, lewat videonya Kang Heri Susanto terpantau mereka sedang berbisik. Nah, tentunya ini yang bisa klarifikasi adalah Pak Kades Indra Zainal. Oke. Yang ketiga, apakah Taryono memberikan laporan tentang Banpol tidak ada ke Kombes RD Caniago? Karena saat itu Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago menyatakan tidak ada banpol ya. Apakah dia mendapatkan laporan tersebut atau bisikan tersebut dari Kani Taryono? Menurut kalian bagaimana? Yang keempat, berapa peningkatan harta Kani Taryono selama tahun 2020 ke tahun 2021 saat kasus itu terjadi? Nah, di sini di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ya, yang sudah beredar, kalian bisa searching di Tribun juga sudah ada. Di tahun 2020 kekayaan Kani Taryono ini adalah 146 juta. Tahun 2021 itu menjadi 211.500.000 rupiah. Artinya ada peningkatan 65 jutaan ya. Apakah itu hal yang wajar? I don't know. Dengan penghasilan atau gaji saudara Kani Taryono berapa? Siapa tahu juga itu dari hal-hal yang lain, bisnis yang lain. Kita tidak boleh buruk sangka dulu. Ini hanya sekedar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama Kani Taryono. Oke. Yang kelima, apakah Kani Taryono yang mengambil atau menyuruh seseorang untuk mengamankan
tas berisi uang korban yang di dalamnya juga ada ATM dan juga ada beberapa perhiasan yang diserahkan kepada Irlan ya di Polsek Jalan Cagak. Karena dalam persidangan Irlan ya itu mengatakan tidak ingat siapa yang memberikan kepadanya, yang jelas anggota. Nah, ini perlu didalami ya. Apakah saat diserahkan itu tas tersebut isinya hanya itu atau ada hal yang lain? Ini tentunya hanya keluarga korban yang tahu apakah sudah benar atau tidak. Yang keenam, bila terbukti Kani Taryono bersalah atas obstruction of justice, bekerja untuk siapa dia? Kira-kira ini hanyalah pelanggaran SOP atau ini ada pesanan sehingga dia dijadikan tersangka atas obstruction of justice. Ya, karena ini masih sifatnya tersangka, tetap kita kedepankan praduga tak bersalah. Nah, jika tadi kita bertanya bekerja untuk siapa, ya, terus pertanyaan nomor 7, adakah orang besar atau oknum berpangkat tinggi, ya, atau orang yang berpengaruh di kawasan Subang yang menyuruh dan melindungi Kani Taryono? Menurut kalian gimana? Apakah dia bergerak sendiri atas pesanan pelaku atau kesalahan kode etik melanggar SOP, atau memang ada yang menyuruhnya, yang mengendalikannya untuk merintangi penyidikan? Silahkan pendapatnya kalian cantumkan di kolom komentar ya. Yang kedelapan, kalaulah ada oknum berpangkat tinggi ya mengorganisir obstruction of justice, apa kaitannya dengan kasus Rajapatinya? Nah, ini kira-kira apa kalau ada orang penggede, penguasa, atau mungkin oknum berpangkat tinggi kok cawe-cawe dalam kasus Subang agar tidak terungkap, itu tujuannya apa? Yang kesembilan, kalaulah terjadi demikian, mungkinkah untuk menutupi rahasia besar, contohnya dugaan tindak pidana pencucian uang di yayasan? Mengingat kedua korban ini adalah bendahara dan juga sekretaris yayasan. Ini dapat dibuktikan oleh kepolisian dengan men-tracing transaksi rekening Amel ya. Semuanya dibuka. Kira-kira Amel terdaftar di bank mana saja, memiliki rekening apa saja. Karena bisa jadi lewat rekening, bisa jadi cash ya. Seperti korupsi-korupsi yang lain itu biasanya uang-uang besar dilakukan transaksinya di luar perbankan. Bisa cash per cash, baru nanti disetorkan secara sedikit demi sedikit. Itulah pencucian uang. Asalnya dikaburkan, entah nanti laporannya jual tanah, jual apa, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu transaksi di rekening Amel yang mencurigakan. Nah, ini mudah-mudahan dibongkar ya, apakah ada korelasinya obstruction of justice ini nanti bermuara kepada penutupan rahasia besar yang diduga kemungkinan ada tindak pidana pencucian uang di yayasan. Yang 10 ya, yang terakhir. Lantas siapa yang diuntungkan dengan kematian kedua korban? Terlebih jika kasus ini tidak terungkap. Kira-kira siapa yang diuntungkan dengan kematian kedua korban? Apakah oknum pembesar tadi yang diduga memiliki dana miliaran rupiah, umpamanya seperti itu, atau memang ahli warisnya, saudara-saudaranya, atau bagaimana? Nah, silahkan kalian tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi ya. Sifatnya kita menganalisa ya. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Bagaimanapun obstruction of justice sudah ada tersangka. Apakah akan menyusul obstruction of justice yang lainnya? Karena mengingat di sana ada penerobosan polis lain, selain saudara Danu ada orang-orang lain. Di situ ada Pak Mulyana, ada Arif anaknya yang kebetulan juga seorang polisi, ada supirnya Pak Mulyana, Bang Gede, ya, ada Yoris, putra dari Pak Yosep, ya, Pak Yosep itu sendiri yang sekarang menjadi terdakwa atau menjadi terpidana. Di situ juga ada kabarnya oknum aparat berinisial R juga, selain Pak Taryono.
Nah, ini mungkin bisa dikembangkan sampai di sana. Terus kan itu juga Pak Kades mengakui sempat ditelepon untuk diajak, tapi dia nggak ikut serta. Maksud dan tujuannya kira-kira apa? Karena kenapa selalu melibatkan Pak Kades? Nah, ini sesuatu yang menarik untuk dikembangkan ya. Dimana di siang harinya kan memang ada Banpol Uci sama Ramdhanu yang nguras bak. Dan kita mendengar bahwa posisi letak barang-barang tersebut itu sudah berubah setelah ada kejadian tanggal 19 penerobosan garis polis lain. Apakah itu dirubah oleh Danu dan Uci atau dirubah season kedua di sore harinya? Menurut kalian gimana? Nah, itu dulu yang kita bahas ya, menyangkut tersangka obstruction of justice, yaitu inisial T, yang memang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, yaitu saudara Kanit Taryono yang saat itu menjabat sebagai Kanit Jatrantas ya. Kita juga berharap bahwa masih bisa dikembangkan, siapa tahu ada orang-orang yang berkepentingan yang memang ingin menghalangi dan menutupi kasus ini. Masih ada PR lagi untuk Polda Jabar adalah status MAA. Sering kita suarakan, segera ditindaklanjuti. Ya, desas-desusnya September ini akan naik ke P21. Oke, waktu itu kita sudah bilang OOJ kemungkinan didulukan. Ya, alhamdulillah, walaupun belum terang benderang, tapi minimal sudah ada satu tersangka. Nah, satu tersangka ini karena ancaman hukumannya hanya 9 bulan, jadi dia tidak ditahan, sekedar dimutasi. Tapi sembari dimutasi mungkin nanti menunggu persidangannya kayak apa. Kalau memang terbukti bersalah, bisa diberhentikan. Oke, dari saya itu ya. Untuk melengkapi video ini, kalian bisa simak cuplikan-cuplikan video berikut. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih terus berlanjut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago membantah adanya keterlibatan bantuan polisi dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia di Subang, Jawa Barat. RD mengatakan TKP merupakan kewenangan penyidik dan Banpol tak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup TKP. Saat ini polisi tengah memfokuskan penyelidikan kepada temuan-temuan di TKP. Ini adalah rangkaian penyidikan yang sudah dilakukan. Jadi sekarang fokus kepada hasil penyidikan. Yang hasil penyelidikan ya fokus kepada apa temuan-temuan petunjuk yang sudah didapatkan oleh penyidik. Kalau keterangan-keterangan seperti itu silakan aja yang bersangkutan menyampaikan, tetapi kita berpedoman dan kita fokus dalam pembuktian adalah alat-alat atau petunjuk yang dicari dan didapatkan oleh penyidik. Keponakan Tuti, Danu menjadi saksi kunci pembunuhan Tuti dan Amalia. Pasca kejadian, ia diminta oleh anak Tuti, Yoris, untuk berjaga di sekitar TKP. Saat berjaga, datang seseorang yang ia kira polisi meminta didampingi masuk ke TKP. Tak hanya itu, orang yang ia kira polisi itu meminta Danu untuk menguras bak mandi di TKP. Menurut Danu, kamar mandi di TKP berbau anyir dan air di dalam bak mandi bercampur darah. Usai membersihkan bak mandi, Danu keluar bersama orang yang diduga Banpol tersebut. Sebelumnya, Tuti dan anaknya Amalia ditemukan tewas di bagasi mobil yang terparkir di rumahnya di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Dari hasil otopsi,
Tuti dan Amalia tewas akibat luka benda tumpul di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indra. Saya sudah berada di Polsek. Semalam saya pulang jam 2 dan ini adalah untuk klarifikasi tentang pernyataan saudara Danu yang menyebutkan bahwa dia disuruh-suruh oleh salah satu anggota polisi. Agar lebih terang dan tidak menjadi persangkaan apa-apa, sahabat kita juga harus tahu. Saya sudah hadirkan Pak Uci sebagai pembantu di Polsek Cilacap. Jadi gimana ceritanya Pak Uci? Jadi jangan sampai ada hal-hal lain di luaran bahwa seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang akan menyebutkan. Jadi gini Pak, pagi-pagi kan saya beres-beres mako. Nah, udah agak siang, jamnya nggak ditentukan, nggak tahu jam 9, nggak tahu jam berapa. Tiba-tiba di sini kan banyak orang anggota. Saya diperintahkan Bapak Kadit Terantas disuruh nguras bak di rumah di TKP. Nah, saya melaksanakan pergi ke sana, nyampe ke situ, nyampe di TKP, tiba-tiba muncul ada seorang lelaki atas nama Danu. Saya dipanggil, "No, kesini, minta tolong saya mau nguras bak." Kata Danu, "Ya siapa?" Nah, saya bareng-bareng buka kunci langsung masuk ke ruangan dapur. Hanya itu kan Pak? Iya. Tidak ada lagi yang lain dong. Jadi cuman itu aja. Jadi sahabat Indra, tolong sekali lagi jangan mengira-ngira, jangan sampai membuat opini publik yang berbeda-beda dan berasumsi yang tidak-tidak. Ini sudah jelas bahwa sudah ada perintah untuk membersihkan bak mandi. Hanya membersihkan bak mandi, dan itu pun bertujuan bahwa siapa tahu di dalam bak mandi itu ada bukti kan, kan? Nah itu saja. Makanya sekali lagi saya klarifikasi pernyataan Danu itu tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang menyuruh, hanya Danu dimintai tolong untuk membersihkan bak saja. Begitu. Dan kebetulan Danu pada waktu itu ada di TKP ya. Di TKP Danu tidak dibawa sengaja kan, tidak? Enggak. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi tolong kepada semua sahabat Indra yang ada di channel sahabat Indra ini, tolong sekali lagi jangan berasumsi yang tidak berdasar. Dari saya, cukup sekian. Terima kasih Pak Uci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru ini kasus Subang kembali memasuki babak baru. Setelah persidangan terpidana Yosep Hidayah, akhirnya Polda Jabar menetapkan tersangka baru. Menariknya, tersangka baru dalam kasus Subang tersebut ternyata salah satu oknum polisi. Bahkan sosok dan perannya sempat disinggung salah satu tersangka, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Artinya tersangka baru ini merupakan tersangka ke-6 dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang terjadi 2018 lalu tersebut. Sebagaimana diketahui sebelumnya telah ditetapkan 4 tersangka dalam kasus Subang tersebut. Di antaranya, Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Danu, keponakan korban Tuti, Mimin Mintarsi, istri muda Yosep, dan 2 anak Mimin, Abi dan Arigi. Belakangan fakta baru munculnya tersangka baru ini diungkap langsung Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, 10 September 2024. Saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak yang ada di Subang beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita ungkap dan sudah vonis dari pengadilan. Nah, sejauh ini proses penanganan penyidikan kita telah melakukan perkembangan. Ya, untuk tersangka yang lain sampai dengan saat ini masih beberapa orang tersangka yang kita lakukan proses, dan tentunya ini sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kemudian penyidik Ditreskrim Polda Jawa Barat juga melakukan penindakan penanganan kasus terkait dengan obstruction of justice. Artinya ada tindak pidana untuk menghalangi atau merintangi proses penyidikan. Ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat tahun 2023, ya, LPA nomor 23 Romawi 12. Jadi tanggal 18 Desember 2023 sudah kita lakukan penanganan obstruction of justice. Nah, untuk pelakunya itu berinisial P, ya. Dengan ditetapkannya obstruction of justice, kita mengambil TKP, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 di Jalan Ciseuti Raya, RT 18 RW 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, modus operandinya yaitu tersangka T ini menyuruh saksi saudara S untuk menguras bak mandi di TKP. Nah, pada saat itu kemudian saksi S ini mengajak saksi MR, ya, untuk bersama-sama menguras bak mandi yang ada di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun, dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan dari tim Inavis untuk melakukan olah TKP. Dan tentu kegiatan menguras bak mandi ini tanpa seizin dari tim Inavis dalam bekerja melakukan olah TKP. Ini apa? Baik, jadi kalau terkait dengan tersangka ini, tersangka T ini adalah anggota Polri, ya, yang sebelumnya bertugas tentunya sebagai Kanit Resmob. Dia bertugas untuk mencari pelaku pada saat kejadian pembunuhan tersangka. Nah, namun kelalaian ataupun kesengajaan yang telah dilakukannya ini menyebabkan terjadi perintangan, ya, kegiatan untuk penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi terkait dengan kasus ibu dan anak di Subang. Jadi pagi tersangka T ini masuk ke TKP. Kemudian dia melakukan pengambilan foto lokasi di TKP.
Kemudian jam 5 sore tersangka T atau tersangka T ini kembali masuk ke TKP. Dia masuk ke TKP dan menyuruh untuk menguras bak mandi saksi S. Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkap sosok oknum polisi yang jadi tersangka baru di kasus Subang itu berinisial T. Disebutkan oknum polisi tersebut menjabat Kanit Resmo Polres Subang pada 2021 saat kasus Subang dalam penyelidikan. Menariknya, ternyata sosok oknum polisi tersebut pernah disinggung Danu dan penyidik. T ditetapkan telah mengambil TKP pada Selasa, 19 Agustus 2021, lalu dengan bermodus memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itulah, saksi S juga mengajak tersangka Mr. alias Danu untuk bersama-sama menguras bak mandi. Saat itu saksi S mengaku diperintahkan tersangka T dengan tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Bukannya mendapatkan barang bukti, justru perintah T itulah membuat tim Inavis kesulitan olah TKP.